mangku mamo mabella niat mari sereambori angsom balani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini adalah segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu Ragam Pusaka Sulawesi, di mana kita akan membedah keberagaman dari pusaka-pusaka yang ada di Sulawesi, ya, dari segala macam jenis, entah itu badiknya, kerisnya, dan juga parangnya. Dan kali ini adalah edisi yang saya anggap spesial karena saya menampilkan salah satu dari koleksi saya, ya, dari simpanan saya atau koleksi saya, sebilah badik dengan tampilan seperti ini. Ya, ini dia. Ada yang bisa tebak isinya seperti apa? Ini mungkin butuh agak waktu yang cukup panjang nanti ya untuk menjelaskan tentang ini ya. Ya, kita buka dulu talinya. Jadi ini adalah badik. Untuk jenisnya salapu, ya, salapu. Dengan pakaian, gaya pakaiannya ini atau stylenya ini untuk gagang sarung dan juga aksesorisnya ini lebih menyerupai belati-belati Eropa, ya, menyerupai belati-belati Eropa seperti ini. Sebelum kita lihat ke bilahnya, kita jelaskan dulu tampilan luarnya sekilas, ya, sekilas. Jadi di sini menggunakan banyak aksesoris, ya. Yang atas ini menggunakan emas, ini juga emas, ya. Kemudian di sini emas, terus kawat yang besar ini emas, kemudian yang ini emas juga, ya. Untuk bulatan gantungannya ini bukan emas, ini juga bukan emas. Yang ini perak, ya, perak. Di sini ada bentuk naga ini, ya, bentukan naga. Kemudian ini yang full ke bawah ini perak. Nah, seperti itu. Untuk hulunya sendiri dari gading gajah dan ada ukirannya. Nah, jadi ini termasuk pusaka boleh dikata yang cukup berkelas, bukan cukup ya, pusaka berkelas lah ya, karena dari pakaiannya sudah kita lihat dulunya ini adalah milik para bangsawan, ya, di masa atau di zaman masih era-era kerajaan, masih era-era kerajaan di tanah Sulawesi sini, ya, khususnya Sulawesi Selatan. Seperti ini tampilannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat isinya. Ya, ini dia. Jadi salapu, ya, tajam atas bawah, malela dan juga makgolo, ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau lihat begini memang mirip-mirip belati-belati, ya, belati-belati Eropa atau mungkin Portugis atau apa, ya, mirip seperti itu. Dan untuk bilahnya ini khas Sulawesi, yaitu salapu, ya. Bayangkan kalau misalnya dia pakai pakaian khas layar, ya, yang panghulu atau hulu yang menoleh itu, ya, itu memang kental sekali nanti nuansa salapunya. Nah, jadi konsepnya kalau yang lurus seperti ini, tajam atas bawah dan cenderung lurus, itu salapu, umumnya disebut salapu. Kalau yang agak melengkung, biasanya juga disebut saking. Kalau yang berlekuk seperti keris, itu biasa juga disebut dengan singkiri. Nah, itu dia. Mungkin tidak perlu lama-lama, kita langsung lihat detail dari tampilan luar, kemudian kita melihat ke tampilan bilahnya. Sekarang kita lanjut untuk melihat detail dari tampilan luarnya. Wah, tampil perdana ini, ya, dalam konten salah satu koleksi kami, ya, di galeri. Ya, jadi ini gimana ya? Bingung saya menjelaskannya. Tapi intinya mari kita menikmati dulu tampilannya.
Nah, yang pertama kita lihat di sini, ini ukiran ya, ukiran dulu ya. Ini masih bawaan ori semua ya, masih bawaannya dulu semua. Sini. Kemudian ada pengait-pengaitnya di sini. Ini emas juga. Yang ini yang pengaitin yang di atas ini perak ya. Kalau yang timbul ini, yang runcing ini emas. Untuk kadar emasnya sendiri saya rasa nggak sampai 24 karat atau 22 karat ya. Di bawah 20 karat mungkin ya. Entah 20 karat atau 18 karat mungkin untuk komposisi emasnya ya. Kemudian di sini ada lagi ukiran-ukiran yang cantik juga dari hulunya atau gagangnya atau handle-nya yang berbahankan gading. Ini masih bawaan dulu semua juga ya. Untuk barang ini sendiri sudah berapa tahun ya saya miliki, sudah sangat lama juga ya. Di sini kembali lagi menggunakan emas ya. Ya. Jadi bukan sepuhan ya perak yang disepuh emas, bukan ya. Kalau buatan dulu begini ini langsung emas, tapi kadarnya bukan kadar 24 karat atau yang 100%. Ya, ini di bawah 80% nih, mungkin 70-75% mungkin untuk kadar emasnya. Kemudian teknik ukirannya ini cantik juga ya, seperti garis-garisan gambarnya, bukan yang terlalu timbul. Ya, teknik ini termasuk teknik yang rumit dan sulit juga. Ya. Nah, untuk pelapisnya di sini, ya, ini menggunakan perak dan kita coba lihat di sini ukirannya. Ini, jadi ini betul-betul karya seni yang luar biasa ya. Ya, nih, bagaimana rumit pembuatannya ya. Ini perak, ya, tebal juga ini. Ini seperti bentuk naga. Ya, seperti bentuk naga. Nah, untuk ini bukan perak, untuk ring yang ini bukan perak, bukan emas maksud saya. Ya, ini sisi sebelahnya, naga yang menganga. Oke. Jadi simbol-simbol naga kita dapati juga di Sulawesi ya. Jadi ada juga keris yang memiliki bentuk naga pada bagian bawahnya, pangkalnya. Lanjut untuk ini kembali kawat yang besar ini dari emas muda juga. Sampai bulatannya ini, kecuali bundar ini bukan emas, ini juga emas, kecuali yang bundar ini bukan juga emas ya. Ini full perak. Ini sepertinya dulu ada pasti seperti ini pasangan yang di atas ini, cuma mungkin lepas ya. Nah, ini detailnya, silahkan dinikmati ulang. Nah, ya, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil atau referensi juga yang kita bisa ambil di sini bahwa pusaka-pusaka Malela atau badik-badik Malela atau pusaka Malela sebetulnya tidak bisa kita terlalu anggap apa ya. Kadang kan orang mungkin wah pasti besi-besi yang dulu pamor, yang karena rata-rata yang berperak, yang cantik, yang ini rata-rata yang berpamor, entah kurisi, entah gantara, entah apa segala macamnya dengan keindahan pamornya. Jarang ada Malela yang dipercantik. Nah, inilah salah satu contoh Malela yang dipercantik. Dan beberapa jenis juga dari keris-keris dulu juga Malela juga yang memang juga banyak menggunakan aksesoris emas dan itu bawaan. Jadi ini adalah salah satu referensi atau contoh bahwa pusaka Malela zaman dulu adalah pusaka juga yang dimiliki oleh para bangsawan-bangsawan, dari mana kita juga bisa menilai dari cirinya, ornamen-ornamen yang digunakan, dengan catatan itu masih bawaan orisinil, bawaan semua ya. Kemudian barang yang jelas historisnya. Ya, jadi seperti itu, seperti ornamen hulu bukan kayu ya, menggunakan ya yang seperti ini ya, entah itu gigi paus ya, ataupun gigi hippo atau kuda nil, ataupun gading gajah. Kemudian aksesoris perak paling umum juga, lalu menggunakan juga aksesoris emas. Oke, kita lihat bilahnya. Ini ngeri-ngeri juga untuk barang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malela ini menurut pengamatan saya, sejauh saya sudah cukup banyak melihat pusaka, sangat mosok ini ya, sangat-sangat mosok. Makanya memang lengkap dengan ada talinya juga dia ya, jadi tidak sembarang terbuka untuk safety-nya, karena ini sangat mosok ya, sangat berbisa atau efek beracunnya ini sangat keras, sangat kental. Kemudian ya, kita lihat sendiri mata atau pinggiran tajamnya ini sudah banyak korosi-korosi. Ini dia. Di sini juga sudah agak bergelombang sedikit bentuknya, yang mungkin pada masanya sudah pernah tergunakan sepertinya. Kita lihat detailnya di sini mak golok sebetulnya ya. Mungkin bisa tertangkap baik dengan kamera enggak?
Jadi ada jalur air atau jalur darah yang tidak terlalu dalam cekungannya, tapi ini kentara dia Magolo. Semoga bisa tertangkap dengan kamera ya, dengan baik. Magolo. Sebetulnya ini butuh ditompang lebih bagus dulu sih, biar warna kontras sepuhannya dan bahannya lebih nampak jelas. Cuman saya belum sempat. Ya, oh coba dari sini mungkin bisa nampak Magolonya. Jadi ada alur cekungan di sini ya, biasa disebut jalur darah atau jalur air ya. Kan dia agak tinggi di tengah, kemudian ada cekungan di sini kiri kanannya. Nah, untuk sementara kita detailkan dulu pelan-pelan ya. Oke, ini dia. Silahkan dinikmati tampilan serat-serat bahannya ya. Semoga bisa nampak juga yang saya maksud Magolo tadi ya. Ya. Ini sangat hati-hati saya kalau bersihkan ini. Musuh sekali nih. Bagi teman-teman yang penggemar Malela pasti paham ini ketika melihat ini. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, ini bilahnya. Ketika bilah ini menggunakan pakaian khas Selayar, pasti nuansa salapunya atau nuansa khas Badik Salapu atau saking ataupun sonrinya itu ataupun singkirinya itu sangat kental terasa ya. Nah, ini karena pakaiannya menggunakan gaya Eropa seperti ini ya, sehingga sekilas nampaknya seperti belati ya, perwakilan Malela ya, sebagai koleksian yang memang kalau kita anggap ya, istilahnya kalau orang Makassar bilang sudah termasuk kalompoang ya, atau sebagai simbol kebesaran pusaka ini. Kalau istilah Bugisnya arajang ya, kalompoang atau arajang. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang saya tampilkan kali ini ya. Kenapa saya bilang episode spesial atau segmen spesial? Kita mengeluarkan dari petinya. Dan semoga hal ini atau tampilan ini atau apa yang hadir di sini bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk teman-teman penonton dari channel ini semuanya. Saya HSP undur diri. Terima kasih telah menonton dan salam pusaka.